Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miguel Stefanus Filemon Simatupang dengan NIM 120210008 dari TPB 20. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan program sederhana saya berkaitan dengan dua program studi, yaitu yang pertama program studi fisika mengenai rangkaian arus RLC, dan yang kedua program studi matematika mengenai penjumlahan matriks. Jadi pada video kali ini akan membahas tentang program C++ yang saya buat, mulai dari penjelasan coding C++ program sampai dengan demo beserta flowchart dari program tersebut. Jadi sebelum kita masuk ke dalam pembahasan mengenai penjelasan coding C++ yang saya buat, saya akan menjelaskan sedikit mengenai dasar materi yang saya ambil dan saya terapkan ke dalam program C++ kali ini. Yang pertama yaitu rangkaian arus RLC pada program studi fisika. Jadi pertama saya akan menjelaskan mengenai materi rangkaian arus RLC pada program studi fisika. Seperti kita ketahui, pada arus bolak-balik itu terdiri dari resistor, induktor, dan juga kapasitor yang dihubungkan dengan sumber tegangan AC dan disusun secara seri. Hambatan yang dihasilkan oleh resistor disebut resistansi, hambatan yang dihasilkan oleh induktor disebut reaktansi induktif atau XL, dan hambatan yang dihasilkan oleh kapasitor disebut reaktansi kapasitif atau XC. Seperti yang dilansir dari ruangguru.com, gambarnya bisa dilihat, dan ini merupakan materi fisika dasar yang telah dipelajari pada program studi fisika dasar 2. Kemudian program kedua yaitu matriks. Matriks merupakan materi dasar kimia. Oke, program selanjutnya yaitu mengenai matriks. Seperti kita ketahui, matriks merupakan materi matematika dasar yang telah dipelajari mulai dari bangku SMA hingga kuliah masih digunakan, di mana matriks adalah susunan bilangan, simbol atau ekspresi yang disusun dalam baris dan kolom sehingga membentuk suatu bangun persegi. Seperti yang kita lihat dalam website wikipedia.org, di sini ada contoh matriks order 2x3, di mana terdiri dari 2 baris dan 3 kolom. Nah, pada program yang saya buat, nanti kita akan menghitung penjumlahan dari 2 buah matriks berorder 2x2. Jadi nanti ada matriks A dan juga matriks B, kemudian kita jumlahkan dan hasil penjumlahannya akan di-outputkan dalam program. Mungkin cukup sekian mengenai penjelasan dasar materinya. Sekarang kita lanjut ke dalam penjelasan coding C++ programnya. Oke, pada program yang pertama, di sini mengenai menentukan sifat rangkaian arus RLC. Bagian awal kita menggunakan include IOStream sebagai header, kemudian using namespace std sebagai membantu kita agar tidak perlu repot lagi menuliskan std di depan cout, cout, dan juga penulisan variabel lain. Kemudian kita deklarasikan integer main. Kemudian sebelum saya mendeklarasikan variabel-variabel yang digunakan, terlebih dahulu saya mengoutputkan nama dari pembuat program, yaitu saya sendiri, di mana ada nama, NIM, dan juga program studi yang saya outputkan pada bagian awal program. Kemudian masuk ke baris ke-12, integer XC dan juga XL, di mana XC dan XL ini merupakan variabel. Kemudian baris ke-13 ada char, menu, tipe datanya menggunakan char. Kemudian baris 14 kita integer n2, di mana n2, di mana 2 ini merupakan array dari program yang kita buat. Selanjutnya di baris 15 kita menggunakan pernyataan do, di mana kita menggunakan kurung awal untuk membuka pernyataan, lalu kita outputkan di sini hanya sebagai variasi dari program untuk sebagai estetika. Kemudian cout ada tertulis program menentukan sifat rangkaian arus RLC, kemudian kita cout lagi,
Lalu kita masuk ke baris 20, di mana di sini saya mengoutputkan silakan masukkan nilai XC, di mana XC tadi merupakan variabel yang kita telah deklarasikan di atas. Kemudian kita inputannya ini N1, di mana N1 ini sebagai XC. Kemudian di baris 22 kita outputkan lagi silakan masukkan nilai X1, di mana X1-nya di sini kita inputkan N0. Oke, kemudian pada baris 24 kita menggunakan percabangan if, di mana N0, di mana ketika N0 lebih besar daripada N1, maka outputan di program akan tertulis rangkaian bersifat induktif. Sedangkan jika N0 lebih kecil dari N1 atau XL lebih kecil daripada XC, maka outputan di program akan tertulis rangkaian bersifat kapasitif. Lalu pada baris 31 saya mengoutputkan rangkaian bersifat resistif apabila nilai XC sama dengan nilai XL. Oke, kemudian pada baris 33 saya mengoutputkan pertanyaan, masih ingin mencoba program atau tidak. Di sini harusnya ada kata program. Nah, jika ingin melanjutkan program, ingin mencoba ulang program, kita bisa pilih ya atau huruf Y. Dan jika tidak ingin mengulang program, kita bisa memilih huruf T atau tidak. Kemudian pada baris 34 kita inputkan menu. Lalu pada baris 37 ada perulangan while, di mana jika kita memilih huruf Y, maka program akan diulang dari awal. Dan apabila kita memilih huruf T atau tidak, maka program akan berakhir dengan outputan terima kasih telah menggunakan program ini. Terus di bawahnya seperti biasa return 0, terus ditutup dengan tanda kurung bagian bawah untuk mengakhiri program. Mungkin sekian dari penjelasan codingannya. Kita lanjut ke demonstrasi dari program menentukan sifat rangkaian arus RLC ini. Nah, di sini ketika kita run, kita langsung disuruh memasukkan nilai dari XC. Misalkan kita masukkan angka 4, kemudian XL juga kita masukkan 4. Nah, maka rangkaian bersifat resistif. Ini tadi karena di program kita menginputkan bahwa jika nilai XC sama dengan XL, maka outputan yang keluar yaitu rangkaian bersifat resistif. Nah, jika kita ingin mengulang program dari awal, kita bisa menuliskan huruf Y, kemudian enter, lalu program akan berulang. Di sini kita bisa masukkan angka yang berbeda, misalkan angka 5 untuk nilai XC, dan juga untuk XL kita bisa masukkan angka 6. Nah, di sini rangkaian bersifat induktif karena nilai daripada XL lebih besar daripada XC. Makanya outputan yang keluar rangkaian bersifat induktif. Nah, apabila telah selesai menggunakan program dan ingin berhenti, kita tinggal menulis huruf T untuk mengakhiri program, lalu enter, dan outputan yang keluar terima kasih telah menggunakan program ini. Kita enter lagi dan program selesai. Oke, mungkin cukup sekian untuk program tentang materi fisika dasar. Kita lanjut ke program kedua, yaitu program dari bidang matematika. Oke, untuk program matematika sendiri saya mengambil materi matriks, di mana di sini merupakan program penjumlahan dua matriks. Seperti biasa, bagian header kita menggunakan include IOStream, kemudian ada using namespace std,
seperti tadi, biar tidak repot menuliskan std.2.2 di depan in, out. Kemudian kita deklarasikan integer main seperti biasa. Di baris ke-6 sampai baris ke-9 saya mengoutputkan nama pembuat program itu diri saya sendiri dulu. Kemudian saya baru mendeklarasikan di baris ke-11 di mana integer baris kolom, baris nanti itu sebagai baris matriksnya dan kolom sebagai kolom matriksnya. Saya juga mendeklarasikan matriks A dan juga matriks B. Kemudian saya juga mendeklarasikan hasil. Kemudian di baris 14 string ulang. Lalu baris 16 ini ada mulai. Mulai ini fungsinya agar nanti pada bagian akhir program bisa lebih mudah untuk memberi perintah jika ingin mengulang program dari awal. Pada baris ke-18 ini hanya untuk estetika di program, outputan berupa tulisan program penjumlahan 2 matriks. Kemudian masuk ke programnya di baris 24. Oke, di baris 24 kita outputkan, masukkan jumlah baris. Di sini kita diminta untuk memasukkan jumlah baris dari matriks yang ingin kita buat. Kita inputkan baris, kemudian pada baris 27 kita outputkan masukkan jumlah kolom. Ini merupakan kolom dari matriks yang akan kita buat juga. Kemudian kita inputkan kolom. Lalu pada baris 30 kita outputkan matriks A. Ini sebagai penanda bahwa ini adalah matriks pertama yang kita buat. Kemudian di bawah juga ada matriks B pada baris 39. Oke, kemudian pada baris 32 ada penulangan for di mana integer i sama dengan 1, i lebih kecil sama dengan baris i plus plus. Plus plus di sini berarti i ditambah 1. Kemudian ada for lagi di baris 33 di mana ini untuk bagian kolom, integer j sama dengan 1, j lebih kecil sama dengan kolom, maka j plus plus. Kemudian pada baris 34 kita outputkan masukkan elemen matriks A baris ke i, kolom ke j. Di sini i sebagai baris dan juga j ini sebagai kolom. Kemudian kita inputkan matriks A atau matriks yang pertama. Lalu pada bagian matriks B juga sama, ada perulangan for integer i sama dengan 1, i lebih kecil sama dengan baris i plus plus. Kemudian for untuk kolomnya integer j sama dengan 1, j lebih kecil sama dengan kolom j plus plus. Kemudian kita outputkan masukkan elemen matriks B baris ke i, kolom ke j. Kemudian kita inputkan matriks B. Kemudian pada baris 48 ada outputan total penjumlahan kedua matriks. Ini untuk menandakan bahwa ini merupakan bagian hasil penjumlahan dari kedua matriks yang telah kita buat. Nah, pada baris 50 ada perulangan for lagi. Ini merupakan bagian rumus untuk hasil matriksnya. Pada baris 52 ini merupakan rumus dari hasil, yaitu hasil sama dengan matriks A ditambah matriks B atau matriks pertama tambah matriks kedua. Lalu outputan merupakan hasil dari penjumlahan kedua matriks tersebut. Lalu pada baris 55 dan 56 ini hanya sebagai memberi tanda bahwa batas program. Lalu masuk di baris ke 58, saya berikan outputan lagi apakah Anda ingin mengulang perhitungan atau ingin mengulang program. Jika ya, bisa pilih huruf Y, dan juga jika tidak bisa memilih huruf T. Kemudian inputannya ulang. Lalu pada baris 61 ada if, dimana jika ingin mengulang kita tinggal tekan huruf Y
Dan juga jika tidak ingin mengulang program, kita bisa menekan huruf T, maka program akan berakhir. Dan jika memilih mengulang, maka akan diulangi programnya dari awal. Itulah fungsinya tadi mulai yang di baris ke-16 itu, karena pada baris 62 jika kita memilih ya ingin mengulang program, maka pada baris 62 ini tinggal dituliskan go to mulai, karena kita telah menuliskan mulai pada baris 16 atau sebelum program dijalankan. Lalu jika tidak, maka outputan yang keluar, terima kasih telah menggunakan program ini dan program berakhir. Pada baris 66 seperti biasa return 0, dan pada baris 68 itu ada kurung penutup menandakan program telah berakhir. Oke, langsung saja kita demonstrasikan programnya. Kita run. Pada bagian awal kita diminta untuk memasukkan jumlah baris. Kita masukkan jumlah baris matriks 2, jumlah kolom 2. Kemudian kita diminta untuk memasukkan elemen atau inputan dari matriks-matriks. Karena dalam matriks kan terdapat angka-angka sebagai inputan. Nah, misalkan di sini elemen matriks A baris pertama kolom pertama, kita inputan 1, 2, 3, 4. Nah, kemudian akan lanjut ke matriks B. Sama juga matriks B kita coba kebalikannya 4, 3, 2, 1. Nah, maka akan muncul keluar total penjumlahan kedua matriks, dimana ini langsung berbentuk order 2x2. Nah, selanjutnya akan ada outputan apakah Anda ingin mengulang perhitungan. Jika kita pilih ya, maka kita tekan huruf Y kemudian enter, lalu program akan diulang. Kita masukkan saja. Nah, jika program tidak ingin kita ulang, maka kita bisa menulis huruf T kemudian enter, dan outputan yang keluar terima kasih telah menggunakan program ini. Lalu kita enter lagi dan program berakhir. Oke, mungkin cukup sekian dari penjelasan programnya. Kemudian kita masuk ke dalam flowchart dari masing-masing program. Mungkin yang pertama kita akan masuk ke dalam flowchart program pertama mengenai rangkaian arus RLC. Oke, untuk program yang pertama, flowchartnya berbentuk seperti ini. Nah, di sini main dimulai, kemudian kita integerkan array ukurannya 2, kemudian kita deklarasi lagi dengan tipe data string, variabel menu. Kemudian di sini ada perulangan do. Di sini ada outputan masukkan nilai XC, inputan XC, di mana di sini kita tulis N1, sedangkan nilai XL itu inputannya N0. Kemudian masuk ke percabangan if, dimana jika N0 lebih besar dari N1, kondisi true-nya output bersifat induktif, sedangkan kondisi false-nya akan masuk lagi ke percabangan if N0 lebih kecil N1, dimana kondisi false-nya output bersifat resistif, dan jika true-nya output bersifat kapasitif. Lalu di sini akan masuk ke outputan apakah ingin mengulang program atau tidak. Jika ingin mengulang pilih Y, dan jika tidak pilih T. Seperti pada program juga input menu, kemudian di sini ada penjelasan jika memilih Y maka program akan diulang, jika memilih T maka output yang akan keluar terima kasih sudah mencoba, dan program
berakhir. Kita akan coba run hasil dari flowchartnya. Nah, di sini masukkan nilai XC, misalkan kita masukkan 5, masukkan nilai XL juga misalkan 5. Nah, bersifat resistif ya dari kedua nilai, karena kita inputan tadi apabila nilainya lebih besar induktif, sedangkan jika lebih kecil kapasitif, dan jika sama dengan maka bersifat resistif. Kemudian jika ingin mengulang tinggal pilih Y, enter, kemudian masukkan ulang. Misalkan kita coba dengan nilai berbeda 4, sedangkan XL nya misalkan 7, maka akan keluar outputan bersifat induktif karena nilai XL lebih besar daripada XC. Jika ingin berhenti menggunakan program, maka kita tinggal memilih huruf T, kemudian enter, dan akan keluar outputan terima kasih sudah mencoba. Kita bisa close, lalu kita masuk ke dalam penjelasan flowchart program kedua mengenai matriks. Oke, ini adalah flowchart dari program kedua, dimana diawali main dibuka, kemudian kita deklarasikan tipe data real. Variabel di sini kita berikan nama array A dengan ukuran 3x2. Di sini kita bisa ganti 2x2. Karena kita menggunakan matriks ordo 2x2. Kemudian integer kita deklarasikan lagi tipe data integer IJMN index, kemudian M sama dengan 2, N sama dengan 2. Lalu ada perulangan for I sama dengan 0, 2M kurang 1. Kemudian akan output kalau matriks ke sama dengan NI plus 1. Kemudian ada perulangan for lagi, J sama dengan 0, 2N kurang 1. Lalu kita indeks sama dengan J plus I kali N. Lalu di bawahnya ada input array A, index, input array B, index. Lalu tinggal di copy saja karena sama. Di program di sini kita buat juga di bagian bawah ada perulangan for juga, kemudian kita output. Tapi di sini outputnya array A index plus array B. Jadi ini nanti sebagai hasil dari penyuluhan kedua matriks. Langsung saja bisa kita run. Nah, di sini kalau matriks pertama kita inputkan misalkan 1, 3, 4. Kemudian kalau matriks kedua 4, 3, 2, 1. Nah, kalau matriks ke 1 itu 3, 7, sedangkan kalau matriks kedua 7, 3. Jadi nanti kalau disusun itu 3, 7, 7, 3 karena ordo 2x2. Kemudian kita bisa close. Oke, mungkin cukup sekian dari penjelasan program yang saya buat mengenai dua program studi yang berbeda. Yang pertama bidang studi fisika mengenai rangkaian arus, dan yang kedua bidang matematika mengenai matriks. Oke, alasan saya mengambil materi rangkaian pada bidang fisika atau materi matriks pada bidang matematika yaitu karena materi ini yang saya pahami dan cukup mudah dimengerti pada bidang studi fisika maupun matematika. Baik karena penjelasan dari kedua program C++ beserta dengan flowchart yang saya buat telah selesai,
Mungkin cukup sekian menurut saya untuk video kali ini. Terima kasih bagi teman-teman yang telah menonton dengan setia tanpa di-skip dari awal hingga akhir. Mohon maaf apabila ada salah kata, baik yang saya sengaja maupun tidak sengaja. Akhir kata, saya Mikael Stefanus William Simatupang, izin pamit undur diri, dan sampai ketemu di video-video tugas berikutnya.